Tisa Jailani. Salah ya. Tisa Biani. Belakangnya sama-sama Ni. Kemarin pada ngumpul ya katanya. Iya. Semua calon mantu ngumpul. Iya, Itu bener. seru banget. Akhirnya ya, Aku akhirnya. bacanya. Akhirnya Seru banget. akhirnya bener-bener tiga-tiganya punya gitu. Itu misalnya kalau dulu punya pacar, entah duanya jomblo atau satunya jomblo, atau waktu dulu jomblo kakaknya punya pacar gitu. Jadi belum pernah ada yang bertiga bareng gitu sih. Tapi katanya kamu pernah ini Apa tuh? diminta bantuin deketin KKL sama kakak Siva. Iya, Bunda tuh sebenarnya minta, mungkin tahu backgroundnya sama-sama pemain film kali ya. Ini mungkin Tisa Oke. kenal gitu. Cuman karena basicnya aku jarang ketemu sama Siva gitu, karena satu project bareng, terus habis itu karena kesibukan masing-masing kita jarang ketemu. Jadi bingung juga mau comblang ini gimana gitu loh Kak. Oh. Apalagi Kak KKL juga kayaknya udah lebih mandiri nih. Cocok ya? Cocok-cocok aja sih gitu, karena kan maksudnya sama-sama cantik. Sama-sama cantik. Maksudnya cantik dan ganteng. Dulu pernah bilang katanya Tisa itu satu-satunya cewek yang mencintai saya bukan karena dia anaknya siapa-siapa, tapi karena soulnya dia. Dia sekeren apa, dia seterkenal apa gitu. Tapi kalau emang dia nggak punya etika yang baik, apalagi dia nggak menghargai orang, nggak akan aku anggap. Sebelum papa meninggal tuh pengen aku sama Dul tuh benar-benar serius lah gitu ke langkah yang selanjutnya gitu. Nah itu yang belum aku tepati. Katanya aku yang salah, katanya aku yang bodoh. We don't care about the judgment, trying to be better man. Tisa Jailani. Salah ya. Tisa Biani. Belakangnya sama-sama Ni. Tisa Ni. Biani, Dul Jailani Biani. Wah, cakep nih. Cocok ya? Cocok. Ini kalian tuh so sweet ya berdua ya. Aku lihat ya. Di Instagram ulang tahun Dul, terus kata-katanya romantis gitu loh. Amin, insya Allah so sweet sampai Kapanpun. kapan? Udah langsung dijawab. Tapi kamu gimana sih caranya waktu itu bisa langsung klop gitu Sama Dul. sama Dul? Pastinya sih karena aku nemuin banyak kecocokan sih sama Dul Kak. Karena apa ya, basicnya kita suka sama hal-hal yang memang sama gitu. Kayak misalnya selera musiknya juga sama, terus pandangan terhadap kehidupan juga hampir sama. Terus juga selera fashion juga sama. Dia suka Iya. suka sepatu mereknya juga sama. Pokoknya banyak deh nemuin kesamaan sama dia, makanya aku ngerasa oh ini cocok nih. Cocok. Terus kamu kayaknya udah berhasil mendapatkan hati orang tuanya juga nih. Karena aku lihat Amin, ya Allah. di kan lagi viral tuh video-videonya Tisa aku lihat di judulnya Bunda Maya, calon mantu idaman. Masya Allah, Mantu-mantu. tabarakallah. Kemarin pada ngumpul ya katanya. Semua Iya. calon mantu ngumpul. Iya, Itu kan bener. seru banget. Akhirnya ya, Aku akhirnya- bacanya. Akhirnya Seru banget. akhirnya bener-bener tiga-tiganya punya gitu. Maksudnya itu pertama kali ya? Pertama kali. Emang biasanya nggak pernah tiga-tiganya punya ya? Biasanya jarang sih Kak. Rata-rata ya, maksudnya selama aku pacaran sama dulu kan berarti ini udah mau jalan 4 tahun. Itu misalnya kalau dulu punya pacar, entah duanya jomblo atau satunya jomblo, atau waktu dulu jomblo kakaknya punya pacar gitu. Jadi belum pernah ada yang bertiga bareng gitu sih. Oh belum pernah. Belum pernah. Jadi ini kayak first time. Jadi dari dulu kalau misalnya pada jalan nih bareng-bareng, berarti Dul sama Tisa, Lalu aku sama Dul. Kakak Al Sendiri. KKL Sendiri juga. Dulu kayak gitu. Jadi aku bener-bener apa namanya Cewek sendiri sendiri banget jadi. gitu. Iya, Waktu iya. ada Alisa sempat waktu itu KKL yang jomblo. Terus kan sempat Oh, putus kan, iya. dua-duanya jomblo gitu. Tinggal aku sendiri gitu. Jadi kamu paling lama ya hitungannya dia? Sebenarnya paling lama Kak Alisa sih sama Kak Al. Kalau nggak salah udah lama gitu. Kalau nggak putus jatuhnya udah Iya. 10 tahun barengan. Aku udah temenan sama Al Alisa tuh dulu lama. Jadi Udah aku lama tahu kan? tuh dari Dari- pertama deket. Dari Kak Ate belum nikah sama Kak Aurel kan? Bener. Udah pacaran tuh. Udah tuh dari zaman aku
Aku pernah ke rumah Alisa juga dulu nongkrong. Oh iya, kalau iya. Al ngajak, Pada bilang gitu. bro ke rumah cewekku dong, kita Heeh. jadi nongkrong di sana, pada main apa. Iya, jadi emang bener-bener inspirasi lah gitu buat kita nih yang baru-baru nih. Iya. 4 tahun baru ya? Kamu Udah 4 lama. tahun? Udah 4 tahun. 4 tahun seriusan? Udah 4 tahun. Tapi kamu lebih deket sama siapa? Apa tuh? Kakak Alisa atau kakak Siva? Sebenarnya dua-duanya deket-deket aja sih gitu. Cuman karena kalau Shiva tuh jarang ketemu. Jadi aku tuh satu project sama Shiva baru sekali, satu film gitu. Pernah. Pernah sekali. Nah, after itu aku bener-bener jarang ketemu. Paling ketemu kayak premiere gitu atau misalnya ada event apa gitu. Jadi ya gitu. Seringnya ketemunya sama Kak Alisa karena dia sempat jadi pacarnya Iya, Kak Al, iya, terus sekarang iya. balik lagi gitu. Tapi katanya kamu pernah ini Apa tuh? diminta bantuin deketin KKL sama kakak Siva. Iya, Bunda tuh sebenarnya minta gitu. Mungkin kelihatannya karena aku Soalnya Bunda pas ngomongnya pas di sini. Pas di sini ngomongnya. iya, karena mungkin tahu backgroundnya sama-sama pemain film kali ya. Ini mungkin bisa Oke. kenal gitu. Cuman karena basicnya aku jarang ketemu sama Shiva gitu karena satu project bareng, terus habis itu karena kesibukan masing-masing kita jarang ketemu. Jadi bingung juga mau comblang ini gimana gitu loh Kak. Apalagi KKL juga kayaknya udah lebih mandiri nih. Asik. Jadi dia sendiri yang nyomblangin. Aku bener-bener gak nyomblangin El sama sekali. soalnya kayaknya dia gentleman banget, jadi gampang kayaknya. Iya, makanya Maksudnya berani gitu. iya, makanya aku kayak Amadul kayaknya mendingan KL sendiri aja deh gitu. Oh, Karena tapi kamu sempat kenalin? Enggak enggak sama sekali. Akhirnya enggak jadi. Akhirnya enggak sama sekali. Malah diem aja udah tiba-tiba udah Aja gitu. udah aja gitu. Tapi menurut kamu cocok ya? Cocok-cocok aja sih gitu. Karena kan maksudnya sama-sama cantik. Sama-sama cantik. Maksudnya cantik dan ganteng. Asik. Pasangan yang Ideal lah ideal ya. lah gitu. Kayak princess banget lah ya. Princess asik. Asik. Tapi kamu udah kenalan juga nggak nih sama adek Safia, Ali, Safia, gitu ya? Kalau Safia sama Ali udah ya lumayan, kalau menurut aku sih udah deket sih gitu. Karena basicnya kan aku juga tahu dia waktu awal-awal pacaran sama dulu tuh masih segini. Sekarang tingginya udah sama kayak aku, jadi udah kayak adek banget lah gitu. Ali juga sering main bareng gitu. Jadi kamu udah kayak into banget lah ya. Maksudnya udah ngerasa kayak keluarga gitu. Bener banget Kak. Karena apa ya, mereka juga sangat-sangat baik dan komunikasinya juga ke kita-kita nih gitu yang mungkin pada saat ini belum jadi keluarga yang bener-bener fix gitu, ya. resmi. Tapi mereka sangat-sangat baik sih, sangat-sangat open gitu. Tapi kalau lagi ngumpul gitu yang diomongin apa sih biasanya? Yang diomongin apa ya? Kalau sama keluarganya Dul tuh entah itu dari bunda atau ayah, memang kan rata-rata kan orangnya lucu-lucu semua ya gitu. Jadi kadang kita suka bikin games apa, biasanya pas lebaran bareng tuh bunda tuh suka bikin games apa gitu. Terus kayak ngobrol-ngobrol tentang agama, bunda tuh sering banget ngobrol soal agama. Terus ayah juga biasanya sejarah-sejarah musik, nih penyanyi-penyanyi ini gitu. Oh, malah di sana edukasi ya. Edukasi. Jadi aku sebagai apa ya, ibaratnya pasangan dari Dul tuh menurut aku kayak ngerasa banyak belajar juga sih. Iya. Kayak dikasih ilmu gitu. Karena mereka kan secara track record juga udah legend di bidangnya masing-masing. Bener. Jadi enak ya gitu. Sekalian Iya, belajar iya. nih gitu. Iya sih, memang itu yang harus dilakukan ya. Iya, Karena benar. menurutku belajar sama orang-orang yang udah lebih dulu membuat karya yang bagus, yang hebat, itu cara terbaik untuk meningkatkan ilmu kita gitu ya. Iya, benar. Sangkain aku tuh kalau orang ngumpul tuh cap cip cup itu, ayo siapa yang duluan nih gitu. Gak ada gitu gak ada. Sebenarnya itu kayak konten doang deh, bercanda-candaan doang. Apa yang nikah deh. Nggak tahu deh itu. Kayak itu konten doang, terus kayak aku sama Dul kayak seru-seruan aja, ikut-ikut Iya, doang. iya, iya. Tapi seru sih kalau punya calon ibu mertua yang asik gitu ya. Ya, bunda kan juga orangnya rada tomboy juga kan Nah, gitu. sosok seperti apa sih Bunda Maya yang bisa lihat gitu? Kalau menurut aku dia itu adalah wanita yang selain tadi aku bilang tomboy, jadi aku punya banyak kesamaan lah sama dia Tomboy, gitu. Berarti Boys apa ya? maco. Kayak maco. Jadi mentalnya tuh mental baja lah gitu, Iya, mental iya, laki-laki yang memang kuat dan juga orangnya tuh lucu sih. Mungkin orang-orang di luar sana tuh kadang memandang bunda, oh
ini bunda tuh orangnya kayak kelihatannya galak, tegang, tegas gitu. Karena kan dia suka ngejuriin beberapa acara gitu kan. Tapi kalau misalnya kenal lebih dalam sih banyak pelajaran dan banyak cerita-cerita seru lah yang aku bisa dapat dari bunda gitu. Oke. Kalau dari Om Dani? Kalau Om Dani sama juga gitu. Jadi memang image mereka di luar kadang tegang, menegangkan, terus agak-agak menyeramkan lah gitu kan, keras. Tapi pada saat ngobrol bareng tuh, apalagi Om Dani ya gitu, kadang suka ngeguyon gitu, Iya, suka malah lucu ya. lucu banget. Tiba-tiba ada Iya, iya, celetukan-celetukan apa. Terus aku sama Ayah tuh punya ada satu kesukaan gitu. Kita suka sama-sama barang yang old soul gitu. Jadi kadang aku suka Oh, nanya-nanya vintage, gitu, barang-barang gitu. Jadi aku vintage. suka nanya-nanya ke beliau gitu. Iya sih, aku juga kemarin kan Om Dani kesini nih. Bikin video klip ya? Iya, waktu ngobrol, maksudnya pembahasannya tuh, ini nggak mungkin nih keluar dari Om Dani. Iya kan? Maksudnya Yang kita tahu gitu absurd ya. banget, lucu Absurd lucu gitu. banget gitu. Aku jadi seneng ngobrol sama Om Dani tuh udah dari depan, di luar ngobrol, di sini ngobrol, sampai makan ngobrol, Iya, iya, keluar iya. lagi ngobrol lagi. Ya suka ngobrol berarti ya Suka orangnya. ngobrol, sama kayak dulu banget kan, udah mukanya mirip lagi. Ngerasa ngelihat Ahmad Dhani gak sih di dirinya Dul Jailani? Iya pasti ada lah ya, kayak namanya darah gitu, Heeh. namanya bapak anak, pasti ada gestur-gestur yang kadang ngeliat, ih kok tiba-tiba aku kayak berasa pacaran sama Om Dhani gitu kan. Nah, mukanya mirip banget. Terus udah gitu kalau Terus sikapnya juga ya? sikapnya, Cara duduknya, cara ngobrolnya. duduk, cara natap matanya, cara dia megang-megang jenggotnya, mirip banget kan. Iya lagi kalau itu ya. Terus kalau pas lagi nyanyi, kan aku kan suka nyanyi bareng sama Dul kan, Heeh. nyanyi Sedang Ingin Bercinta gitu. Hah? Sedang ingin bercinta? Iya, itu lagu wajib kita lah kalau nyanyi tuh pasti lagu itu. Terus kata orang-orang dibilang kayak Ahmad Dhani dan Mulan Jamila versi saset. Karena kayak Coba aku lihat. Tapi kayaknya iya deh. apa? Iya gak sih? Apa tuh? Iya, kamu kayak Mulan Jamila versi saset. Banyak yang bilang kayak Tante gitu. Mulan, iya. Semuanya pada bilang gitu. Jadi kayak Mirip sih, bener-bener. reinkarnasi gitu. Iya, mirip. Apalagi kalau pakai jilbab gitu ya. Amin. Mirip. Kamu mau pakai jilbab juga? Pengennya sih kayak gitu. Pengen pakai jilbab? Pengen pakai jilbab. Keren. Ini Pengen pasti pakai jilbab. makanya Dul seneng banget sama kamu ya. Soalnya Dul tuh maksudnya kalau ngomong tuh sekarang udah banyak input religiusnya gitu. Masya Allah. Iya. Itu belajar dari kamu apa dia emang kayak gitu? Kayaknya lebih religius dia sih harusnya Daripada aku. kamu? Heeh. Aku banyak belajar tentang cerita-cerita sufi-sufi, cerita-cerita filsafat. Oh, jadi sampai cerita sufi juga ke kamu? Iya. Jadi orang bilang kalau misalnya mungkin dulu banyak muji aku di podcast mana gitu, tapi sebenarnya dia yang lebih baik sih daripada aku, terutama kalau soal agama gitu. Oh. Dia banyak mengajarkan banyak hal lah gitulah ke aku gitu. Soalnya dulu pernah bilang katanya Tisa itu satu-satunya cewek yang mencintai saya bukan karena dia anaknya siapa-siapa tapi karena soulnya dia. Ya benar memang. Katanya gitu. Memang seperti itu Kak, karena aku tuh kadang punya mindset gitu, mau dia menghasilkan apa, dia sekeren apa, dia seterkenal apa gitu, tapi kalau emang dia nggak punya etika yang baik, apalagi dia nggak menghargai orang, nggak akan aku angkat. Dan alhamdulillah keluarganya Dul dengan namanya yang begitu besar, dengan legendnya yang orang-orang tahu, dia bisa menghargai aku, ya aku senang gitu. Makanya pada saat ngelihat Dul, aku bukan melihat dia dari nama besarnya, tapi ngelihat dari caranya Dul menyikapi aku seperti apa gitu. Kamu sendiri waktu nerima dari Dul, apa yang bikin pertama kali aku serak nih sama Dul? Apa itu? Apa ya, mungkin sikapnya dia yang tadi aku bilang, attitude-nya dia terhadap orang sangat-sangat dia sopan lah. sopan. Gitu. Jarang sih laki-laki yang muda gitu ya seumur Dul gitu bisa, tapi kayaknya dewasa gayanya gitu ya. dewasa. Iya, Terus iya. cara menyikapi banyak hal tuh dia lebih tenang daripada aku. Kalau aku tuh kadang lebih pengen satset gitu. Pokoknya kalau udah maunya ya harus di detik itu juga. Nah kalau Dul tuh Detik itu. detik itu juga. Berarti kamu miripnya sama aku. Aku kalau di rumah tangga sama istriku, aku tipikalnya yang satset. Jadi kalau misalnya tiba-tiba, oke Gercep. aku mau bikin ini,
pokoknya minggu ini. Ya Gitu. gercep lah ya gitu. Gercep. Nah kalau dulu tuh orangnya tenang gitu, nggak semua hal tuh harus ada sekarang gitu. Iya. Jadi lebih sabar lah gitu. Seniman ya. Ya Seniman benar-benar. banget ya. Misalnya Jadi udah gue bikin maunya ada vibe-nya dulu, ada bener. moodnya. Misalnya udah dijahatin orang, udah ketahuan nih orang nih jahat atau bener-bener ngeselin dia gitu. Kadang kan aku suka ngingetin kayak maksudnya ini udah nggak bener nih, udah toxic nih. Tapi dia tuh ngerasa kayak justru orang kayak gini harus dirangkul, harus dibimbing gitu. Keren. Keren juga. Gitu. Jadi Tapi dulu udah pernah ketemu orang tua kamu belum? udah karena kan Maksudnya udah. sering nggak? Sering main gitu apa? Kalau sering tergantung kesibukan Kak. Kalau misalnya dia iya, lagi iya, sibuk, iya. ya mau nggak mau gitu kan. Kayak aku sekarang sama Bunda lagi jarang ketemu gitu. Jadi mereka sangat-sangat memaklumi. Tapi kalau misalnya lagi libur, pasti nyempetin sih. Alhamdulillahnya itu gitu. Oh, dia main ke rumah kamu. Dia main ke gitu. rumah aku gitu. Terus kan sekarang bokap udah nggak ada kan gitu. Jadi dia lebih sering apa ya, chat mama lah gitu. Untuk nanyain kabar sowan mama gitu gitu, ya. sowan gitu. Tapi menurut kamu dia cowok yang jago nggak deketin orang tua? Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya enggak, karena dulu tuh orangnya rada-rada baku gitu. Oh, kata-katanya ya. Rada-rada baku, rada-rada pemalu. Oh. Jadi kadang harus didorong juga sama aku gitu kan. Kalau misalnya idol gitu kan. Cuman maksudnya pasti nyapa ya pasti gitu. Pasti apa namanya kayak ngechat mama pasti gitu. Cuman kadang buka omongannya, buka atau omongannya kayak tuh kadang suka ngobrolnya malu gitu ya. gitu. Udah 4 tahun Iya, masih iya, kayak iya. tante om gitu dulu tuh. Jadi ya gitu deh, pendiam banget soalnya kadang kalau sama mama papa. Oh, gitu dulu Iya ya. pendiam banget. Berarti waktu sama papa dulu sempat ketemu juga. Sempat ketemu, bahkan tuh kalau nggak salah H-1 apa H-2 sebelum papa meninggal masih ketemu gitu. Waduh. Kamu ngerasa sesuatu nggak sih, ini ada cowok yang sekarang dekat sama kamu tapi sempat ketemu papa kamu gitu? Ngerasa sesuatu sih gitu, karena kan biasanya kalau anak perempuan ya gitu, apalagi punya sosok ayah tuh sangat-sangat diperlukan Iya, banget gitu. Ya kayak kata sama Aminah tuh, Iya, makanya kan bener. kedekatannya tuh Beda ya. beda gitu ke ibu kan. Ayah sama anak cewek tuh. Iya. Aku tuh rela, aku mau bangun tiap hari bangun subuh, even baru tidur subuh. Tapi anakku mau sekolah besok, aku apalagi kalau dia minta papa besok antara, wah itu aku langsung kayak udah seluruh hidupku untuk Iya, dia iya, gitu. iya. Walaupun aku Seluruh hidupku. benar, walaupun aku sama papaku tuh hubungannya kayak ya kayak lebih kayak temen gitu ya. Tapi pada saat ayah meninggal mau gak mau tetap kehilangan sosok laki-laki Iya, banget sih iya, gitu. iya. Apalagi aku cewek semua gitu. Jadi pada saat sama Dul waktu pertama kali, waktu momen beberapa pada saat papa meninggal tuh kayak abis papa meninggal, aku tuh kayak jadi manja sama Dul. Jadi kayak Iya ya, ngerasa karena kamu kangen sama papa kamu. iya ngerasa butuh laki-laki banget gitu. Istilahnya anak perempuan tuh udah look up-nya ke papa, tempat berlindungnya papa, tempat ceritanya papa. Parah gitu. Jadi ketika makanya ada banyak yang bilang ya, ini kalau ilmu parenting, kalau anak perempuan gak deket sama bapaknya dia gampang akan kehilangan arah karena dia akan mencari lagi ke orang lain. Benar. Jadinya kayak apa ya? Fatherless ya. Untung Daddy kalau issue, daddy asik. issue ya Tuh anak sekarang zaman masih sekarang gitu. gitu ya. Berarti kamu udah ikhlas ya sama waktu bapak kamu. Maksudku aku ngelihat dari Cara ngomongnya. cara ngomongnya semua Ikhlas sih, ikhlas banget karena ikhlas banget. aku tuh termasuk orang yang kalau misalnya soal kematian, rezeki, apalagi pasangan gitu ya, insya Allah sih ikhlas gitu karena Udah takdir dari sudah Allah ditentukan gitu ya. gitu. Mau nggak mau pasti kita akan dipanggil gitu. Kebetulan aja papa yang duluan gitu. Tapi kamu pernah nggak ya dengar papa kamu berpesan gitu sama kamu? Pernah. Soal apa? Soal Apa yang paling kamu ingat pesan papa kamu? kalau soal terhadap kehidupan sih dia cuma bilang kalau misalnya nggak salah jangan takut ngomong gitu. Seingat aku ya gitu. Kalau misalnya kamu ngerasa kamu benar, kamu ngerasa pilihan kamu memang tepat, ya perjuangin gitu. Jangan sampai terpengaruh sama omongan orang gitu. Udah cuek aja gitu. Kalau emang bener ya gas aja gitu. Makanya aku kadang kalau misalnya ada orang yang berpendapat tentang aku ini itu, tapi kalau aku ngerasa gue udah melakukan yang terbaik versi gue, ya akan aku perjuangin Sesuai gitu. omongan papa. Sesuai omongan gitu. Tapi papa ada nggak motivasinya buat kamu gitu? Yang kayak mungkin
ternyata papa tuh ngomong ini karena papa udah ngerasa bakal begini atau bakal gimana gitu. Ya papa sih pengennya cepat ya dulu waktu sebelum sebelum apa namanya sebelum papa meninggal tuh pengen aku sama Dul tuh benar-benar serius lah gitu ke langkah yang selanjutnya gitu. Nah itu yang belum aku tepati. Tapi papa itu ngomong ke kamu langsung. Iya bahkan sampai didatengin mimpi. Hah? Ngomong kayak gitu. Kamu dimimpiin datang papa kamu? Waktu itu waktu abis papa meninggal banget gitu. Cuman ya gimana gitu kan maksudnya soal jodoh kan tergantung yang di atas gitu. Jadi aku berdoa semoga Dul jodohku gitu. Tapi papa ada ini nggak? Apa tuh? Ada pesan-pesan waktu itu ke Dul atau ke Tisa soal hubungan kalian gitu? Nah kebetulan papa tuh sama Dul orangnya sama-sama pendiam. Kalau maksudnya kalau yang kayak emang Ketemu benar-benar gitu. ketemu tuh sama-sama pemalu bukan pendiam sih. Jadi kayak pas ngobrol berdua tuh harus ada pancingannya dari aku, dari mama gitu, dari kakak I gitu. Jadi see. emang bener-bener santai banget sih kalau papaku tuh kalau soal pasangan. Mungkin yang lebih agak strict mama kali ya. Oh malah mama yang Mama strict strict. soal pasanganku. Kalau papa tuh kadang malah goda-godain gitu. Malah kayak iseng-isengin Idul sama Tisa gitu. Fotonya bagus nih gitu. Misalnya waktu aku ngupload foto berdua sama Dul waktu awal pacaran gitu. Oh makanya guys ya, orang tuh selalu bilang ada satu kutipan, cinta seorang ayah akan selalu tersembunyi di dalam hatinya, walau Benar. raganya tidak bersamanya. Benar, Jadi benar. kapanpun ayah kamu lagi dimanapun, ada yang kerja, ada yang mungkin udah di surga, Mm-mm. ada yang dimanapun, itu cintanya tuh Ya, selalu terselip gitu. benar. Makanya tadi aku dengar kamu sampai datengin di mimpinya karena nama Iya. kamu selalu ada di hatinya. Amin ya Allah, Wah semoga. seneng banget ya, maksudnya papa kamu punya pesan-pesan yang bagus gitu. Aku aja merinding kalau dengerin cerita anak tentang bapak tentang anak Iya. cewek itu merinding. Ya karena Kak Ata relate lah Ngerasa gitu kan. ngerasain Ngerasa. terus. Lagi 2 anak cewek nih. Dua. Kalau udah punya pacar nantinya siap-siap Aku sih deh. kayaknya kalau papa kamu masih enak bisa ngeledekin ya. Kalau aku nanyain langsung interogasi. Nanyain ke anaknya juga. Iya. Langsung tanda Siapa? tangan kontrak kali itu. Namanya ayah kan gak mau anaknya kenapa-kenapa Ya benar. di saat dunia yang sedang banyak kenapa-kenapa. Asik. Kuat tuh. Iya soalnya makin aneh loh sekarang Iya. kalau lihat sosmed. Ya. Anak cewek perempuan begini, ini diginiin. Iya, apalagi Di- nanti di di KDRT zamannya lah. Amina kan. Iya. Kita nggak tahu gitu ya. Ada yang di KDRT sampai terus meninggal dibuang lah di selokan. Ada yang diapain di mobil, Astagfirullah. ditinggalin di tol, dipukulin. Ya mudah-mudahan nanti terlindungi lah Iya, anaknya Bang maksudnya Ata. jadi banyak banget ketakutannya gitu kan. Setuju. Karena waktu aku nikah sama istriku aja itu papanya Pak Anang tuh sama Aurel tuh punya ikatannya juga nangis gitu. Iya, Jadi memang pasti. ikatan yang luar biasa gitu. Iya, nggak bisa diukur lah gitu pakai Mm-mm. kata-kata. Tapi kamu sendiri di karir Mm-mm. itu karena papa juga atau enggak? Salah satunya pasti itu sih Kak. Karena nggak mungkin kalau tanpa dukungan dari kedua orang tuaku, aku bisa konsisten ngejalaninnya dari kecil sampai sekarang. Berarti gitu. papa tuh kamu tuh hitungannya kalau syuting tuh udah dari kecil kan? Dari kecil, tapi kalau dulu tuh masih kayak iklan-iklan, terus FTV gitu. Yang lebih ngedorong tuh papa atau mama? Dua-duanya sih. Aku Dua-duanya. aku balance banget gitu. Makanya orang bilang kalau hal seperti itu kadang di underestimate sama orang kalau pemaksaan nih. Apa namanya kalau gitu Kak? Child apalah itu child namanya apa gitu lah ya. apa ya? Pokoknya kayak Memanfaatkan memanfaatkan lah, anak atau memanfaatkan apa? anak gitu. Padahal sebenarnya enggak, karena aku yakin potensi bakat anak kalau udah ketemu dari sedini mungkin itu tuh harus dikembangin gitu. Iya, iya. Dan salah satu Aku setuju kalau soal salah itu. satu hal yang emang benar-benar berpengaruh kan orang tua gitu. Hmm. Jadi Karena orang tua lah yang akan mewarnainya. asli Kalau orang tua juga takut nanti kalau digini anakku ngerasa terpaksa atau apa. benar. Nah, mama papaku ngeliat itu dari aku dan Iya, aku iya. pengen lah ke arah entertain gitu, dan mereka ngedorong karena aku bener-bener gak ada darah seni dari siapapun kan, jadi bingung juga tuh dari mana. Aku juga orang tua kayaknya
Maksudnya nggak ada yang pemain film atau nggak ada yang Iya, penyanyi sama gitu. sama. Tapi pinter ibuku sama bapakku tuh orang pinter. Mungkin aku dapat pinternya, jadi aku pinter nyari celah di dunia internet. Setuju, Karena kalau setuju. pinternya aku bilang nih bukan basicnya kayak misalnya mama papanya Aurel gitu kan. Ya, ya, Maksudnya ya. Ya itu kan dari anugerah entertainment. juga kan Anugerah. sebenarnya kan rezeki. Tapi itu kan bukti kalau walaupun Tisa bapak ibunya nggak ini, orang tuh semua orang punya peluang yang sama, Setuju. asalkan diarahkan ke tempat yang tepat gitu. Ya itu dari orang tua tuh penting banget. Bener, karena even Cristiano Ronaldo aja itu walaupun bapaknya udah almarhum, tapi dia main bola tuh karena bapaknya gitu. Ya, ya, Karena ya. bapaknya ngarahin terus. Ya, 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 ya. Benar, Aku benar. kemarin ada lihat video apa ya, seorang bapak sama anak gitu ya. Mm-mm. Anaknya lagi di treadmill sampai nangis gitu kan, masih kecil dipaksa lari di treadmill. Terus. Habis itu bapaknya maksa kayak ngetrain lagi anaknya yang ngangkat-ngangkat ini, terus anaknya jatuh dari sepeda. Kata bapaknya coba lagi, jatuh lagi nangis, nggak mau, coba. Tapi habis itu hasilnya si anaknya seneng ya ngangkat piala di lomba Waduh. motor, Iya. motor anak-anak. Tapi itu kan pasti karena Pengaruh dukungan dan ya. dukungan dan push. Mungkin kalau kita nggak tegaan juga pasti kan, aduh janganlah, udahlah, Pasti kasihan ya misalnya dia. kayak anaknya jatuh terus kayak kita aduh gitu, Iya. kayak worry sendiri Heeh. gitu. Sebenarnya tuh harus ada didikan kan dari situnya Ada kan, didikan, ya. harus ada apa ya? Keras lah gitu, agak keras. Iya, agak keras. Tapi memang di zaman sekarang susah nggak sih? Agak keras bukan agak lain ya. Agak agak lama film kamu juga ya? Iya. Keren Iya. loh. Tisa ini filmnya yang ada Tisanya katanya pada hoki ya? Alhamdulillah. Iya nggak sih? Hoki, ya Allah. Pressure nih Kak langsung. Semoga Jadi biar hoki banyak terus. habis ini orang, wah gue mau order Tisa nih. Dia hokinya tinggi nih. Alhamdulillah. Selain filmnya emang bagus ya. Tapi kan Selain sekarang filmnya bagus. kan banyak film bagus tapi nggak naik. Ada juga ya nggak sih? Banyak seperti Banyak itu yang sih, film-film yang keren-keren. Tapi yang kamu mainin kayak KKN gitu. lewat 9 juta, 10 10 juta, wah Agak lain koreksi 9. ya. Agak lain 9 Baru juta. 9. Maksudnya itu dua breaking record berarti ya. Iya, 1 sama 2. 1 KKN, 2 agak lain. Dua-duanya ada kamu di dalamnya. Wah, benar-benar hokinya gede Hoki, banget. tapi belum tentu yang selanjutnya kayak mudah-mudahan. Iya, Semoga terus mudah-mudahan. kayak gitu. Berarti ini salah satunya dukungan dari bapak kamu dulu. Iya, Tapi Bapak kamu Ibu. ngerasa kepaksa nggak dulu kalau main iklan? Kan kalau waktu kecil kan kita nggak ngerti apa-apa. Kalau aku justru malas sekolah ya. Hah? Kalau aku justru malas sekolah ya gitu pada zaman itu gitu. Oh iya, Iya serius Kak. Jadi aku emang pengennya syuting dulu. malah nggak mau sekolah. Malah bukan yang kayak aku nggak mau sekolah gitu. Tapi kalau disuruh milih sekolah atau acting Syuting? ya pengennya sih acting gitu karena aku udah nemuin passion dan kesukaan aku di situ gitu. Cuman Oh, karena yang namanya sekolah itu kewajiban, jangan ditiru ya guys. Tapi yang namanya sekolah itu kewajiban ya mau gak mau aku harus ngejalanin itu gitu. Padahal sebenarnya hati dan pikiran aku maunya syuting. oh, ya aku nggak nyalahin itu sih. Nggak nyalain Nggak itu kan? nyalahin itu. Menurutku, Pilihan kan hidup kan? at least dia kayak gitu karena dia punya tujuan yang dia yakin apa yang dia kerjain gitu. Ya. Kalau misalnya dia nggak mau sekolah karena Mau mau mengerjakan hal-hal negatif gitu. madol, istilahnya Iya, madol iya, tuh iya. kayak bolos, Ya, pengen nongkrong, itu pengen. baru Menurutku itu negatif. iya karena kan basicnya kita sekolah dulu pasti dibayarin orang tua kan ya berarti kan kita ngecewain mereka dong kalau dengan caranya Iya. seperti itu gitu. Jadi dulu bapak ibu kamu yang nawarin kamu kayak ke PH-PH gitu-gitu. Jadi ceritanya tuh kayak gak sengaja sih sebenarnya. Aku kebetulan tetangganya tuh kalau nggak salah ya, aduh ceritanya agak rumit. Tetangganya aku tuh kenal sama dulu artis cilik namanya Dea Imut. Oh. Dea Imut. Heeh. Sekarang Dea Anissa. Nah, dia itu dulu pada zaman itu ya itu viral banget lah Kak. Viral dengan sinetronnya. Nah, punya Sinetron apa ya dulu ya? dulu Mutiara dulu. Mutiara. Dea Imut. Dulu aku tahunya sinetron bawang merah, bawang Bawang putih. merah bawang putih ya kan. Cuman Kak aku Nia ya, Kak Nia dulu ya. ya. Terus akhirnya dia punya PH gitulah. Dia itu punya PH production house yang bisa menyalurkan bakat-bakat anak-anak kecil lah gitu untuk casting. Nah, terus akhirnya aku bilang udah mah aku pengen casting, aku yang mau. Oh, malah kamu yang ngomong. Udah aku pengen casting gitu. Aku pengen casting, pas casting ketemu sama beberapa agensi. Dari situ akhirnya dapat aja link-link casting. Terus mama selalu nanya mau nggak. Kalau misalnya nggak mau ya jangan dipaksa gitu. Karena kan aku masih sekolah pas itu. Bener. Tapi aku selalu mau. Bahkan aku sampai minta mama untuk izinin ke guru. Minta surat izin. Itu umur berapa kamu? SD.
Berarti kamu dari SD udah punya penghasilan sendiri. Ya alhamdulillah seperti itu kenyataannya. Cari Keren. duit. Tapi dulu belum ngerti tuh cari duit kan. Masih ngertinya kayak ya udah seneng-seneng Syuting, aja gitu. Tapi mama selalu bilang ini ada duitnya ya, Iya. gitu. Ini ada uangnya gitu. Ini segini Terus segini. ditabung. Ditabung gitu. Ingat Hmm. banget tuh waktu itu iklan pertama. Berapa tuh bayarannya dulu? Itu juga kaget juga sih, kayak aku kebeli mobil tapi mobil bekas. Tapi dapat mobil. Di mobil iklan bekas. pertama. Iklan pertama. Udah mahal ya. Biasanya orang tuh syuting pertama murah-murah. Aku ngomong sama komedian ada yang dibayar 20.000, ada yang dibayar dengan stiker. Karena kebetulan Berarti waktu- kamu hokinya dari dulu ya? Nggak gitu, Pertama bisa beli Nggak, mobil. tapi kan Gokil. dulu kan waktu itu ya kebetulan dapat yang kayak Itu kebetulan tuh berarti hoki. print Berarti ad. hoki. Ya alhamdulillah pas itu. Tapi kan mobil bekas yang emang mobil tua Tapi lah. lumayan tetap mahal. Berapa emang mobil menurut kamu harganya? Nggak tahu deh, lupa aku, pokoknya kebeli mobil, inget banget. Tahun? Tahun 2007 apa 2008. Mobil bekas tuh tetap mahal. Sampai hari ini aja ya. Ini kalau kita tanya mobil bekas paling murah-murah kayak 30 juta, 50 juta deh. Kalau itu masih bisa jalan, Kayaknya AC-nya segitu bagus deh. ya. Kayak segitu deh, Kak. Segitu bayaran kamu. Segitu. Pada zaman itu, Pada zaman itu. udah dibayar 50 juta. Tapi tunggu dulu, maksudnya kan itu ada kayak billboardnya. Jadi kita nggak bukan yang kayak satu hari syuting doang. Oh gitu. Tapi oke, tetap oke. Kayak billboard, terus kayak koran. Dulu kan Iya, ikan iya, ada iya. gitu ya. Terus Berarti kayak kamu emang udah ada pemantik rezekinya bagus. ada pemantik 50 rezeki. juta loh. Di zaman itu ya. pada 2007 2008. Iya, sekarang aja ya orang-orang tuh kok diundang di TV masih bayarnya ada yang gope loh. Zaman sekarang loh. Iya 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 iya. Main film aja sekarang ada yang bayarannya 1 juta, 5 Oh, juta, ada loh. Hmm. Maksudnya nggak semuanya gede langsung gitu ya. Sekarang kayak zaman sekarang orang pelit-pelit deh. Oh, lebih dulu lebih murah ya? lebih dulu lebih Waduh. jor-joran gitu kayaknya. Sayang banget ya aku masuknya ke zaman dulu, guys. Zaman dulu aku masih kerja. Dulu tuh kayak lebih jor-joran gitu ya kalau entertain ya, Iya, nggak tahu tapi deh aku gitu. denger juga sih kayak gitu. Iya kan Katanya aku sih? denger dulu aktor sinetron dulu tuh sampai katanya yang top-topnya pernah dibayar Oh berapa iya sih, aku gitu. juga denger gitu tuh. Denger gak sih? Denger. Kamu denger gak cerita itu? Per episode Katanya sekarang maksimal aja yang tertop sekian. sekian. Kalau dulu tuh Misalnya- kayak sampai berapa gitu ya. Oh, katanya dulu tuh sampai fantastis banget lah. Ya aku nggak tahu lah sekarang tuh Dulu kenapa. tuh ada berita yang host dibayar 75 juta per hari aja dulu masuk loh. Iya iya. Masa aku 75 sempet denger juta sih. sempet denger gak sih kamu? Sempet Kayak denger. syuting per episode Iya iya iya. 75 juta, 60 juta pada zaman dulu. Sekarang zaman dulu. sekarang Sekarang kayaknya kayaknya berat deh bayar segitu kayaknya per berat episode. ya. Kayaknya banyak orang yang punya banyak kebutuhan ya. Jadi Sama banyak nahan kebutuhan. gitu ya Iya, nahan sama mungkin untuk mengeluarkan uang itu. mungkin medianya juga sekarang udah banyak. Iya. Kalau dulu iya, mungkin kan cuma TV doang gitu ya. iya, iya, Jadi iya, kayak iya. semua sponsor semua Ke kumpul TV di situ. gitu ya. Kalau sekarang, Sekarang ke kan ada brand. endorse, ada IG, ada TikTok, ada Iya, YouTube, benar. mungkin Setuju sih, setuju. ada film, ada musik, ada Iya, apa. Mungkin jadi- ragamnya jadi banyak. Jadi Jadi- kayak mungkin duit terspreadnya Perputarannya terlalu banyak. gitu. Jadi Iya. jadi kalau misalnya lo nggak dapet di sini, lo bisa dapet di tempat lain kok gitu. Iya, pemandangannya Mindsetnya ya kayak gitu mindsetnya. ya. Kayak dulu juga kayaknya kalau mau jadi penyanyi harus di label gitu Ya, kan. sekarang kan Kalau bisa sekarang sendiri. Indie-indie banyak banget yang top gara-gara di YouTube kah, gara-gara di TikTok ya Rilis kan. ya, ya, setuju, setuju. Ya, mungkin sekarang jadi berpeluangnya lebih banyak orang, nggak perlu agensi pun sekarang orang bisa viral Ya, gitu kan. benar-benar setuju. Ini diskusi yang bagus untuk Tolong Maksudnya- jangan pelit-pelit ya. Tapi kamu kan main di banyak film top nih. Berarti Mm-mm. bonusnya banyak ya? Alhamdulillah banyak. Jadi batuk aku. Iya. Alhamdulillah banyak kok, Kak. Banyak ya, alhamdulillah. Ini maksudnya untuk tidak mengecewakan Pak produser yang udah bayar, ya alhamdulillah aman kok, bonus aman. Tapi kamu pernah lihat ini gak sih? Sekarang di IG itu lagi Ya. rame gitu di story-story ya. Mm-mm. Kayak apa? Gerakan untuk jam apa gitu, jam Jam kerja, jam kerja. para pemain atau kru di industri film. Nah, Mm-mm. mana kan aku lihat tuh ya. Menurutku kru paling kerja keras salah satunya di film sama sinetron. Ya benar. Cuman Dibanding kru-kru yang yang nggak tahu ya, kayak- nggak tahu. Aku Heeh. mungkin koreksi ya kalau aku Mm-mm, salah. mm-mm. Tapi aku pernah coba ngedirect film ya. Dan aku pernah coba main di film. Ya. Aku ngeliat, wah gokil ini kru-krunya. Jam 4 subuh itu mereka udah ngeset. Oh iya? Kamu emang di tempat kamu nggak? Enggak, maksudnya ini kan aku lebih ke kru kan gitu kan. Kru gitu loh. Ya, terus, Kan misalnya shootnya ada yang mulai jam 6 pagi Iya, kan. iya, Mereka iya, jam 4 kan harus iya sih, standby. iya sih benar-benar. Iya nggak sih? Kan Iya, iya, iya. kadang-kadang
kalau iklan kan karena kita bisa kayak syutingnya mulai jam 10 Iya, ya, jam 12 heeh. ya. Ada tuh syuting-syuting yang mulainya tiba-tiba calling jam 6. Iya, Berarti iya, kan mereka iya. harus bangun dari pagi. Iya, Tapi kan selesainya pagi juga ya nggak sih? iya Justru benar. aku ngerasa selesai jam, karena aku coba ngedirect, jadi aku udah kelihatan callingan tuh, aku kayaknya kelar jam 2. Iya. Tiba-tiba aku habis subuh tuh harus udah di calling lagi untuk standby lagi buat Iya. syutingan jam 7 atau jam 8 gitu. Iya, benar. Kamu ngerasain gitu juga gak sih? Ngerasain Kak, makanya tuh sebenarnya kalau di industri film tuh harus ada orang yang berani bersuara tentang jam kerja gitu. Jadi untuk meminimalisirnya daripada ribut-ribut gitu. Kalau dari aku pribadi memang punya riders atau ketentuan sendiri terhadap jam kerjaku. Gunanya adalah untuk membantu para kru-kru juga. Jadi bukan hanya untuk diri aku sendiri, tapi ya supaya aku bisa menyuarakan atau membantu ngomong lah ke produser gitu. Kalau Iya, iya, Nitisa iya. misalnya sampai jam 12 malam maksimal gitu. Terus 7 jam istirahat. Iya, Jadi iya. kru-kru yang memang syuting sama aku juga jadi kebawa syuting sehat juga gitu. Karena ada riders kamu Ada riders ini aku sendiri syuting sehat. gitu. Tapi kan itu kan untuk personal ya, personal riders. Nah, sekarang banyak orang yang menyuarakan kalau bahaya loh sebenarnya kalau misalnya waktu kerja itu terlalu over gitu. Karena kan kayak sinetron aja tuh ada yang kayak stripping ya. Ya, Kalau pemain kan habis itu suntik dan suntik bisa vitamin C terus ya. sampai nginep gitu Ya, kan. heeh. Ya alhamdulillah rezekinya pada gede di situ kan. Dulu tuh terakhir aku pernah kayak gitu 2015, 3 Kamu hari pernah syuting sinetron 2015, 3 hari di lokasi syuting full nggak pulang-pulang, bahkan Idul Adha nggak dibolehin pulang. sampai udah lebaran aja nggak boleh pulang. Idul Adha itu Iya sih. aku nggak bisa mention nama judulnya apa, tapi pokoknya dia 2015 Idul Adha aku tuh nggak bisa pulang saking pulang paginya itu, Karena saking strippingnya. saking strippingnya. Dan apalagi alhamdulillah aku waktu itu kan masih 13 tahun ya kalau nggak salah, 13 tahun, jadi staminanya masih ketawa-tawa gitu. Dan aku ngerasa kayak ya udah gitu, senang-senang syuting. Tapi kalau misal aku ngerasain sekarang nih Kak, aduh pusing sih, capek sih, dan jadi Iya ngaruh sih. ke acting juga, jadi rada-rada bego juga kayak gini gitu matanya. Karena apalagi kalau kita lokasinya lagi di tempat di luar gitu ya. panas. Panas, terus syutingnya ada yang kadang-kadang kita di tengah hutan ya nggak sih Iya, kalau iya, film-film iya, horor. iya. Ini nggak kelar waktu sampai berapa Kita jam. bertahan dengan mentalnya harus kuat kan Iya, iya. gitu. Makanya aku selalu respect sama semua penggiat film, penggiat karya-karya di film itu. kuat ya mentalnya. Kuat banget. Gokil. Manjat sana sini sana. Misalnya baru duduk sekali gitu kan, baru duduk oke, cut, udah istirahat, tiba-tiba take scene berikutnya Iya. berdiri Terus- lagi. Terus habis film, sangkain aku bakal kayak istirahat Oh, dulu yaudah, ya, gitu. sebulan. Tahu-tahu kadang-kadang habis Premier. syuting sini, besok syuting lagi. Maksudnya di film di judul Oh, yang di berbeda. judulan, iya benar Baru sekali. istirahat bentar. Aku besok udah lanjut Mas di judul Iya sini. iya benar. Premier juga ada, belum ntar roadshow-nya juga Iya, ada gitu. Jadi benar, banyak benar. proses film lebih panjang sih. Oke. Dan oke. kita ngelakuinnya nggak bisa kayak ketawa hahaha santai kan, kalau lagi acting juga harus benar-benar fokus gitu. Tapi menurut kamu worth it nggak itu Apa tuh? semua? Dengan jam kerja yang kayak gitu. Aku selalu ngerasa perjuangan pasti kita berjuang sesungguh-sungguhnya pasti nanti akan ada hasilnya gitu. Benar. Jadi kayaknya itu mindset yang kita buat gitu di film. Apalagi di film kan soal waktu sangat-sangat menghargai banget ya gitu. Makanya aku belajar untuk menjadi orang yang tepat waktu dari film. Karena memang itu ngedidik aku banget. Kayak misalnya aku kalau yang jam 7 harus datang jam 7. Kalau lewat dari jam 7 pulangnya akan lebih lama. Oke. Tapi menurut kamu normalnya jam berapa jam sih kerjanya menurut kamu? Kalau menurut aku Yang kamu lagi bicarakan gitu di IG. kalau dari pelajaran dari luar negeri kan sebenarnya 12 jam kerja ya gitu. Tapi kan kita mungkin harus bertahap lah gitu, bertahap dalam hal-hal seperti itu Karena ini di Indonesia di ya. Indonesia gitu. Ya mungkin Penontonnya kan nggak kayak di luar negeri gitu ya ya. benar 16 jam mungkin ya, 16 jam 16 kerja. Terus Emang kalau sekarang kerjanya berapa jam? ya kadang bisa misalnya callingan jam 6 pagi kelar jam 12 malam. Tuh berapa tuh berarti? Aku kurang pinternya soal matematika, tapi intinya tuh seharian lah Kak gitu. Jadi kayak berarti kalau segitu 18 jam ya. 18 jam ya jatuhnya ya. 18 jam sampai 18 20 jam, jam. ya. Iya, pokoknya intinya
seharian lah kita kadang kalau misalnya lagi syuting gitu. Tapi kalau misalnya yang bener menurut aku nih, callingan jam setengah 7 atau jam 7 pagi, pulang jam 10 malam, kelar tuh udah semua. Sekarang juga udah banyak kok yang kayak misalnya jam 5 sore udah pulang gitu, kayak kantor. Iya. Sekarang udah mulai ada tuh Udah mulai ada kayak aku gitu. lihat tuh. Sutradara-sutradara yang memang gak suka di lokasi syuting, gak betah, Berarti maunya pulang tergantung terus. sutradaranya ya. Bener gak? Iya, Jadi iya, maunya iya. pulang terus. Ntar aku pengen coba bikin syuting sangat sehat. Ya. Gimana tuh? Mulai jam 7 kelar jam 10 pagi. Mungkin mulai kita jam 11. Jam 11 siang ya. Jam 9 pulang. Masih bisa ketemu keluarga dulu ya, Iya, jam 11 tuh. sarapan dulu. Sarapan. Enak tuh Kak. Ngopi dulu. Kelar jam Jam 10 lah, jam 9. jam 10 9. Wah, itu sehat banget tuh. Itu sehat ya jam Sehat. segini? Ayo bikin dong PH PH Ata Production. Amin aja Amin. dulu ya. Tapi kamu sendiri di film apa yang kamu akan jadi targetin ke depannya? Kalau aku sih udah nggak ada target lagi sih Kak. Maksudnya aku udah nggak ada ambisi. Karena udah dapat ya film terbaik. Bukan maksudnya. Bukan maksudnya kadang tuh kalau ya aku belajar dari yang udah kalau misalnya aku berambisi terhadap sesuatu, target, oh aku harus main film ini. Karena kalau misalnya nggak kecapai sakit juga, sedih juga. Jadi mendingan mengalir aja lah ikhlas ya. dan mengalir aja gitu. Allah mau kasih aku project apa, yang penting itu terbaik buat aku deh gitu. Oke. Berarti di industri hiburan kamu tetap akan fokus di film ya, nggak akan misalnya kamu mau nyoba bikin single di musik, apa mau coba sinetron, apa project-project lain gitu, Sinetron sih terakhir tuh yang apa nggak jadi influencer gitu di sosmed gitu. asik joget-joget ya di TikTok ya saya. Sebenarnya apa aja sih terbuka gitu, karena aku orangnya juga maksudnya pengen nyoba banyak hal gitu. Oke. Sinetron juga sebenarnya ayo selama waktunya pas. Waktunya pas. Terus film juga ayo, nyanyi juga ayo kalau misalnya lagi nggak ada job di film gitu. Jadi selama semuanya pas, terus kayak aku masih bisa kontrol kesehatanku, ya gas aja gitu. Oke. Tapi apa yang kamu sudah achieve buat diri kamu? Ternyata dari hasil kerjaku di industri aku bisa menghasilkan mimpiku yang ini gitu. Apa yang udah tercapai? Bisa umrohin keluarga sih. Amin. Umrohin keluarga bareng, tapi yang bener-bener Sekeluarga. keluarga inti aku ya. Mm-mm. Itu aku bersyukur banget sih, alhamdulillah itu kan. Jadi emang udah punya impian kalau mau liburan pertama kali itu yang keluar negeri, yaitu ke Mekah. Dan itu berhasil, Dan itu kamu berhasil wujudin. gitu. Karena kan aku jujur belum pernah liburan keluar negeri bareng sama keluarga yang emang bener-bener berempat gitu ya gitu. Nah sebelum papa meninggal aku udah achieve itu dulu, jadi rada lega lah gitu, udah menuruti permintaan papa yang terakhir itu, pengen ke Mekah gitu. Alhamdulillah. Jadi itu habis permintaan papa Langsung papa meninggal. Langsung meninggal gitu. Masya 2 bulan Allah ya. setelahnya meninggal. setelah ngelihat Ka'bah ya. Setelah ngeliat Ka'bah, setelah udah ya kan kata orang tuh kalau misalnya kita ke umroh, insya Allah pencucian dosa juga ya, pencucian apa yang udah diperbuat di dunia gitu, sekaligus dia minta apapun gitu. Nah aku udah bersyukurnya menuruti permintaan itu. 2 bulan setelahnya dia meninggal gitu. Ya, insya Allah sih husnul khotimah. Amin ya Allah. Tapi kalau nanti kamu jadi nikah sama Dul, kamu akan terus berkarir atau gimana? Sebagai istri yang baik pastinya harus nurut suami. Jadi terserah Dul nanti mau menyuruh aku untuk berkarir atau enggak. Oh, ini keren juga nih. Kalau Maksudnya misalnya terserah Dul, suami. ya terserah suami. Kalau sekarang kayak gitu terserah, kalau misalnya Dul bolehin aku berkarir, kalau enggak. Oh, gitu. tapi katanya dia pernah kesel Apa tuh? kalau kamu misalnya sama lawan jenis ada adegan Iya, itu pasti pegangan sih. tangan apa. Wajar sih Kak. Makanya Wajar. aku mewajarkan hal itu gitu. Karena kan aku juga pernah cemburu juga dong sama Dul gitu. Jadi aku ya mewajarkan hal itu gitu. Tapi prioritas kalau udah nikah masih keluarga sih. Gitu. Jadi aku nggak menuntut berlebih soal karir. Tergantung dari suamiku mau bolehin aku kerja atau enggak. Ada batasan-batasan nggak kalau kamu lagi syuting gitu? Sampai sekarang nggak boleh adegan ciuman doang sih. Kissing, dan kebetulan aku juga enggak gitu kan, nggak Iya. mau kayak gitu. Dan alhamdulillah ya
permintaan dulu itu permintaan orang tua aku juga dan permintaan aku juga. Jadi Seiring seiring semuanya ya. semuanya gitu. Heeh. Oh, sampai hari ini gitu jadi prinsipnya gitu. Prinsipnya nggak mau adegan kissing gitu. Oh, kalau Selebih- pegangan ya cemburu tipis kadang sih. Tapi itu dia nggak terlalu ngelarang gitu. Kecuali kalau dia jadi suami mungkin beda kali ya. iya sih, benar juga. Kalau jadi suami Gimana bisa- Bang Atta? Coba cemburu nggak? Hmm. Kayaknya semua suami cemburu gak sih? Iyalah, kalau nggak cemburu parah lah menurutku ya. Tapi karena kadang-kadang ada yang prinsipnya ini kan profesional gitu, ada juga yang gitu. Ada juga sih, cuman pasti kan dalam hati nyelekit juga dong. Iya sih. Kamu juga pasti kalau dulu lagi acting atau misalnya bikin video klip Bikin berdua video sama cewek klip, gitu. iya. Kamu cemburu gak? Cemburu lah kadang. Kalau misalnya emang udah lewat batas ya gitu, cemburu. Lewat batas. Lewat batas. Ya kayak gimana? Ya pokoknya yang di luar dari ekspektasiku. Ekspektasi. Itu aku bisa Oke. cemburu. Gitu. Kamu umur berapa sih sekarang? Dua-dua. Kamu masih 22. Iya dua-dua. Masih muda banget ya. Banget. Alhamdulillah Kak. Alhamdulillah, berarti kamu mulai karir umur 13. Kalau dari iklan berarti lebih kecil lagi Kak. Kalau dari iklan ya dari TK kan dulu. Gitu. Kalau film ya 10 tahun lah, umur 10 tahun. 10 tahun. Iya masih jadi peran anak gitu. Udah ngerasain lah tuh ya kena lighting. Iya, jadi anaknya siapa misalnya gitu kan. Iya, Jadi iya, iya. benar-benar ya kayak diemong gitu kan jatuhnya kalau syuting anak Bener, kecil bener, gitu. bener. Kalau udah gede, Kalau udah gede ya peran romance kan mau nggak mau kan. romance. Bener, bener, Drama bener. romance gitu. Nah, ini tips sukses dari Tissa Biani Waduh, apa nih? Masya Allah tabarakallah deh. Semoga sukses kayak Bang Atta ya. Amin, enggak lah, kamu juga sukses. Amin. Enggak, biar bisa main di film-film yang view-nya banyak itu gimana sih tipsnya itu? Pakai ini, pakai apa namanya pesugihan. Pesugihan. Kita beli kalung gitu kan, kita pesugihan enggak lah bercanda. Ya jadi orang yang bener aja sih Kak gitu. Iya. Tapi kan Tapi- kadang bener menurut kita Iya juga sih. beda menurut orang. Pernah nyangka enggak sih kamu waktu main film nih bakal view-nya sekian gitu? Nah, justru itu enggak pernah Nggak menyangka. Makanya aku bilang gitu, pelajaran dari situ bahwa kehidupan tuh ya kita serahin semuanya aja deh ke Allah gitu. Pasti nanti dikasih kok yang terbaik. Bahkan ketika KKN dan naga lain waktu itu dapat penonton banyak itu nggak pernah aku sangka gitu segitu Iya, karena aku iya. bener-bener nggak expect lebih akan seperti ini nggak, pokoknya ngalir aja dan alhamdulillah dikasih segitu berarti udah jalan yang terbaik dari Allah gitu. Nggak pernah itu sih, nggak pernah yang Di kayak agak lain kamu jadi peran yang mana ya waktu itu? jaga tiket, Oh iya, yang Aku jaga jaga tiket, tiket. benar. yang jual tiket Arcis, kalau di itu kakaknya jadi Nur Nur, pakai iya. jilbab. Wah, ini terima kasih banget ya, Tissa. Thank you, Ditunggu Kak terus Atta. karir-karir hebatnya dan Thank you. kabar-kabar baiknya di Doain kehidupan. ya. Doa yang terbaik. Tapi kayaknya udah ada sinyal-sinyal ya. Insya Allah Makin semoga dekat. sih, semoga sih. Jadi siapa yang duluan? Insya Allah secepatnya lah. Enggak, maksudnya siapa nih yang duluan? Kakak pertama, kakak kedua, apa Dul? Intinya yang paling lama sih. Yang paling lama ya aku berharapnya yang paling lama. Tissa dong. Bukan ya? Kakak Al. Ya pokoknya doain aja kayak yang terbaik. Oke, terima kasih. Pokoknya sukses buat Tissa. Salam Thank you, mama Kak. Dul sama keluarga Salam Kak semua. Aurel juga. Thank you Kak. Bye bye. Hello, we need to talk.